Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salma Aprilia. Kali ini saya akan membahas mengenai antibodi monoklonal, poliklonal, dan rekayasa untuk pengobatan COVID-19. Antibodi adalah bagian pertahanan tubuh yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Semua antibodi mempunyai struktur hampir sama yang terbentuk huruf B dan disebut sebagai imunoglobulin. Imunoglobulin terdiri dari dua rantai polipeptida berukuran besar disebut sebagai rantai berat dan dua rantai polipeptida yang berukuran kecil yang disebut sebagai rantai ringan. Dua rantai berat pada imunoglobulin saling dihubungkan oleh ikatan disulfida dan antara satu rantai berat dan rantai ringan juga saling dihubungkan dengan ikatan disulfida. Antibodi ini dibagi menjadi tiga, yaitu antibodi monoklonal, antibodi poliklonal, dan juga antibodi rekayasa. Yang pertama, kita membahas antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang homogen atau mempunyai sifat yang spesifik karena dapat mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tidak terbatas. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker atau sel mieloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusi antara sel B dengan sel kanker secara in vitro disebut dengan hibridoma. Antibodi monoklonal hanya dapat mengenali dan mengikat epitop spesifik pada antigen. Oleh karena itu, antibodi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan organisme tertentu yang menyebabkan penyakit pada inang. Oleh karena itu, antibodi monoklonal sebagian besar digunakan sebagai agen terapi. Lalu untuk produksi antibodinya sendiri, antibodi monoklonal dilakukan pertama kali oleh George Kohler dan Cesar Milstein pada tahun 1975. Mereka memperkenalkan cara baru untuk membuat antibodi dengan mengimunisasi hewan percobaan, kemudian sel limfositnya difusikan dengan sel mieloma, sehingga sel hibrid dapat dibiarkan terus-menerus atau immortal dan membuat antibodi yang homogen yang diproduksi oleh satu klon sel hibrid. Lalu kelebihan dan kekurangan dari antibodi monoklonal. Kelebihannya yang pertama, reproduksibilitas batch ke batch-nya dengan homogenitas tinggi, kemungkinan menghasilkan antibodi identik dalam jumlah besar atau keuntungan untuk pembuatan diagnostik dan pengembangan obat terapeutik. Yang ketiga, spesifitas tinggi untuk epitop tunggal tercermin dalam reaktivitas silang yang rendah. Yang keempat, lebih sensitif dalam pengujian yang membutuhkan kuantifikasi kadar protein dan kebisingan latar belakang yang rendah. Untuk kekurangannya, yang pertama, lebih mahal untuk diproduksi, diperlukan untuk menghasilkan kumpulan beberapa antibodi monoklonal. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghasilkan dan mengembangkan klon hibridasi, kira-kira kurang lebih 6 bulan, dan lebih rentan terhadap perubahan yang mengikat saat diberi label. Pemanfaatan antibodi monoklonal untuk pengobatan COVID-19. Terapi antibodi monoklonal merupakan salah satu pengobatan terbaru untuk pasien terkonfirmasi COVID-19. Penggunaannya dikhususkan bagi pasien COVID-19 gejala ringan atau sedang. Obat yang digunakan dalam terapi antibodi monoklonal ini sudah ada di Indonesia dan dikenal dengan nama Regdenvimab. Regdenvimab merupakan antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Melalui screening, Regdenvimab menunjukkan potensi paling tinggi dalam menetralisir virus SARS-CoV-2. Regdenvimab menghambat interaksi antara virus dengan reseptor sel seluler dalam tubuh supaya virus COVID-19 tidak terikat dalam sel tubuh. Dengan mencegah masuknya virus untuk menginfeksi sel, Regdenvimab dapat meminimalisir terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat pemulihan gejala. Hingga saat ini, pemberian obat Regdenvimab masih terus diuji dan dievaluasi. Namun, efek samping yang paling sering dilaporkan adalah hipertrigliseridemia sebesar 2,8% atau kadar trigliserida yang terlalu tinggi dalam tubuh. Antibodi poliklonal.
Antibodi poliklonal adalah campuran antibodi heterogen yang berikatan terhadap berbagai epitopes dari antigen yang sama. Antibodi ini dihasilkan oleh klon sel B yang berbeda dari hewan sehingga memiliki sifat kimia imun yang berbeda. Antibodi poliklonal campuran dapat memiliki sedikit perbedaan pada spesifitas dan afinitasnya. Antibodi poliklonal mengacu pada campuran molekul imunoglobulin yang disekresikan terhadap antigen tertentu. Setiap antibodi mengenali epitop yang berbeda. Ini berarti antibodi poliklonal adalah campuran antibodi yang heterogen. Setiap jenis antibodinya dalam campuran berasal dari klon spesifik sel B plasma. Dengan demikian, produksi antibodi poliklonal menggunakan banyak sekali klon sel B plasma. Untuk produksi antibodinya diproduksi pada kelinci atau hewan dengan cara mengimunisasi kelinci atau hewan tersebut dengan antigen yang juga dikenal sebagai imunogen menggunakan dosis yang berkisar 10 mikrogram sampai 200 mikrogram. Imunisasi biasanya dilakukan secara intradermal atau subkutan, tetapi juga dapat dilakukan atau dibuat ke dalam telapak kaki intramuskular atau intraperitoneal. Antigen dapat disiapkan dengan atau tanpa adjuvan lengkap seperti French atau incomplete adjuvan yang dapat meningkatkan respon imun. Kelebihan dan kekurangan dari antibodi poliklonal. Kelebihannya yang pertama murah dan relatif cepat diproduksi, kira-kira kurang lebih selama 3 bulan. Afinitas antibodi keseluruhan yang lebih tinggi terhadap antigen karena penyesuaian beberapa epitop. Yang ketiga, memiliki sensitivitas tinggi untuk mendeteksi protein dalam jumlah rendah, lalu kemampuan tinggi untuk menangkap protein target. Selanjutnya, afinitas antibodi ini menghasilkan pengikatan yang lebih cepat pada antigen target. Unggul juga dalam digunakan mendeteksi protein asli dan juga mudah dipasangkan dengan label antibodi dan agak tidak mungkin mempengaruhi kemampuan mengikatnya. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada variabilitas batch ke batch-nya seperti yang diproduksi pada hewan yang berbeda pada waktu juga yang berbeda. Kemungkinan besar reaktivitas hilang karena penyesuaian beberapa epitop atau antibodi murni afinitas menunjukkan reaktivitas hilang minimum. Lalu pemanfaatan antibodi poliklonal untuk pengobatan COVID-19. Untuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang sampai berat, terapi pemulihan bisa melalui obat-obatan hingga transfusi atau intravena. Metode intravena ini bisa berupa terapi antibodi monoklonal dan terapi antibodi poliklonal. Contoh terapi antibodi poliklonal adalah melalui donor plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respons tubuh saat terinfeksi. Plasma konvalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Plasma dari pasien yang telah dinyatakan sembuh ini dapat mengeliminasi atau imobilisasi virus sehingga lingkaran infeksinya terputus. Bagi pasien yang tengah mengalami perawatan, plasma ini diharapkan mampu menghindari tubuh dari serangan virus serta memperbaiki jaringan yang telah rusak. Efek samping terapi plasma sebenarnya sama seperti halnya pemberian plasma pada transfusi darah yang mempunyai resiko terjadinya reaksi transfusi seperti demam, reaksi alergi seperti gatal, hingga transfusion-related acute lung injury. Yang terakhir ada antibodi rekayasa. Antibodi rekayasa yang digunakan dalam pengobatan COVID-19 itu dikenal dengan REGEN-COV2 telah memasuki uji klinis fase yang ketiga untuk mengevaluasi apakah pengobatan dapat mencegah infeksi COVID-19 di antara orang sehat yang telah melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. REGEN-COV2 mengandung 2 antibodi yang menempel dan membantu menetralkan virus corona, menghambat kemampuannya untuk menginfeksi sel-sel yang sehat. Kedua antibodi mengikat protein lonjakan virus, suatu struktur yang menjorok ke permukaan patogen dan menyumbat sel-sel untuk memicu infeksi. Para ilmuwan Regeneron menemukan 2 antibodi dengan mempelajari tikus yang dimodifikasi secara genetika dengan sistem kekebalan mirip manusia dan antibodi yang dikumpulkan dari pasien COVID-19. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan saat saya memaparkan materi tersebut.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.